Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 4 orang anggota Polres Kota Waringin Timur menjalani proses sidang kode etik dan disiplin. Hal ini sebagai komitmen dalam menindak tegas terhadap setiap anggota yang terlibat pelanggaran. Proses sidang etik dan disiplin kepada anggota yang melakukan pelanggaran merupakan bentuk ketegasan Polres Kota Waringin Timur dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggota. Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Julkarnain menegaskan, pihaknya tidak mentolerir perilaku yang mencederai etika kepolisian. Setiap anggota Polri harus menjadi teladan bagi masyarakat. Jika melanggar, maka langkah tegas harus diambil. Termasuk pada tahun 2024 lalu, terdapat 4 orang anggota yang harus menjalani sidang kode etik. Namun tidak ada dari personel itu yang diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH. Mereka memilih mengundurkan diri atau menjalani pemberhentian dengan hormat atau PDH. Bagi anggota yang terlibat pelanggaran berat, Polres Kota Waringin Timur tidak akan ragu memberikan tindakan lebih lanjut, termasuk memberlakukan penempatan khusus dan sidang disiplin. Untuk anggota yang di PTDH, untuk di tahun ini kita terdata itu bukan PTDH ya, PDH, pengajuan pengunduran diri dari anggota. Untuk anggota yang bermasalah juga kode etik sudah kita lakukan, penempatan khusus, dan untuk juga yang sidang disiplin juga sudah kita lakukan. Datanya kurang lebih ada 4 orang ya yang melakukan kode etik maupun sidang disiplin. Kapolres berharap dengan langkah tersebut Polres Kota Waringin Timur dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta membangun kepercayaan yang lebih besar terhadap institusi Polri. Kapolres berharap dengan langkah tersebut Polres Kota Waringin Timur dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta membangun kepercayaan yang lebih besar terhadap institusi Polri. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, sebanyak 34 orang calon jemaah haji asal Kabupaten Kota Waringin Timur yang dijadwalkan berangkat haji pada tahun ini mengundurkan diri. Hal ini mengakibatkan kuota haji daerah setempat terancam tidak terpenuhi. Pada tahun 2025 ini, Kabupaten Kota Waringin Timur mendapatkan kuota haji sebanyak lebih dari 200 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 188 orang diantaranya telah melakukan verifikasi, dan 4 orang lainnya masih belum bisa dipastikan. Sementara untuk 34 orang lainnya yang juga dijadwalkan berangkat haji tahun ini, telah positif mengundurkan diri dengan beberapa alasan. Alasan yang paling utama adalah masih menunggu kepastian terkait pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tersebut. Ada juga calon jamaah lain yang membatalkan keberangkatan karena adanya pihak keluarga yang meninggal dunia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Waringin Timur, Hairil Anwar mengatakan, dengan adanya puluhan calon jamaah haji yang mundur, mengakibatkan kuota jamaah haji daerah setempat terancam tidak terpenuhi. Sebenarnya kota kita tuh 206 orang. Cuma sampai saat ini yang masih melakukan verifikasi ke kita itu hanya 188 orang. 34 orang mundurkan diri, 4 orang masih mikir-mikir mau lanjut atau tidak. Nah, ini masih kita tunggu hingga nanti sampai di Februari ini. Kalau itu nantinya kosong berarti akan diisi oleh antrian berikutnya. Iya, itu yang kita yang istilah kita kalau memang dari 34 itu memang pasti positif mereka mundur, kita akan mereka yang di belakangnya akan naik. Maka sayang kalau kota kita tidak terpenuhi semaksimal mungkin. Ini yang kita harapkan kemarin untuk Kotim itu bisa betul diisi untuk kota di tahun ini yang 35 orang itu. Ya. Kemenak Kota Waringin Timur masih mengupayakan
agar kuota haji yang mengundurkan diri tersebut bisa dipenuhi oleh antrian berikutnya. Akan tetapi, hal ini masih belum bisa menjamin sebab kuota yang kosong bisa saja diisi oleh calon jamaah haji dari kabupaten lain di Kalimantan Tengah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sejumlah relawan di Kota Sampit mendirikan posko peristirahatan jamaah haul guru sekumpul. Setiap harinya posko ini disinggahi ribuan jemaah yang sedang melakukan perjalanan ke Martapura, Kalimantan Selatan. Salah satu posko peristirahatan jamaah haul guru sekumpul didirikan di Jalan Cilikriwut kilometer 6 Sampit. Posko yang didirikan oleh para relawan ini telah dibuka sejak tanggal 1 Januari kemarin. Posko ini berada di jalur perlintasan menuju Martapura, Kalimantan Selatan, khususnya bagi jamaah yang berasal dari daerah di wilayah barat Kalimantan Tengah. Fasilitas yang ada di posko terbilang lengkap, mulai dari tersedianya makanan dan minuman, musola, layanan pemeriksaan kesehatan, tempat mandi, cuci kakus, hingga layanan internet. Seluruh fasilitas itu dapat digunakan secara gratis. Posko yang buka selama 24 jam ini setiap harinya melayani sekitar 2.000 jamaah dari berbagai daerah, termasuk jamaah dari luar Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan ada juga jamaah yang berasal dari negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Perkiraan kalau sekarang kita bikin rata-rata hampir 2.000, Pak. Setiap hari? Setiap hari. 2.000 orang? Oke. Masalahnya kemarin hari pertama aja yang masih sepi, kita sudah hampir 1.500 orang. Tanggal 1 itu. Apalagi ini nanti menjelang sampai tanggal 5, itu perkiraan saya rata-rata hampir 2.000 orang yang lewat sini. Mulai dari Pontianak, bahkan dari negeri tetangga kita. Ada kemarin yang dari Brunei Darussalam ada lewat sini juga. Dari Malaysia. Ini banyak yang belum datang dari Pangkalambun, Lamando, Sukamara, baik yang dari perbatasan Kalimantan Barat, itu. Insya Allah ini dibuka perkiraan sampai tanggal 7 harus balik. Nah, kita melihati juga kondisi logistik kita. Kalau logistik kita nanti para relawan masih banyak pendukungnya ke sini, kita buka sampai tanggal 7. Kalau memang enggak, nanti kita sampai tanggal 6 atau tanggal 5. Posko peristirahatan jamaah haul guru sekumpul ini rutin didirikan sejak tahun 2019. Posko bisa berdiri berkat dukungan swadaya warga dan relawan. Posko ini rencananya dibuka hingga tanggal 7 Januari untuk melayani jamaah kembali ke daerah asal usai mengikuti haul guru sekumpul yang puncaknya berlangsung pada 5 Januari. Mashud Badarudin, Hayat TV. Banyaknya jemaah yang melalui jalur sungai membuat panitia haul guru sekumpul juga menyediakan posko di beberapa kawasan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para jemaah, baik yang melalui jalur darat maupun sungai. Salah satunya pemirsa posko air Abulung Keramat yang berada di Desa Sungai Batang, Kabupaten Banjar. Selain melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, ribuan jemaah haul ke-20 Abah Guru Sekumpul juga menggunakan transportasi sungai untuk menuju kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Banyaknya jemaah yang melalui jalur sungai membuat panitia haul juga menyediakan posko di beberapa kawasan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para jemaah. Salah satunya seperti yang terlihat di posko air Abulung Keramat yang berada di Desa Sungai Batang, Kabupaten Banjar.
Lokasi posko ini tepat berada di pinggir Sungai Martapura, berdekatan dengan makam Syekh Abdul Hamid Abulung atau Datu Abulung. Menurut Amang Leman, selaku koordinator posko Abulung Keramat, didirikannya posko terapung ini adalah untuk melayani jemaah yang menuju sekumpul menggunakan angkutan sungai. Sejak Jumat 3 Januari lanjutnya, klotok yang membawa rombongan jemaah haul ramai singgah di posko terapung tersebut. Pihaknya juga melayani jemaah yang melalui jalur darat usai ziarah di Kubah Kiai Abulung. Posko di jalur darat tersebut berdampingan dengan posko terapung yang ada. Di posko Abulung Keramat Sungai Batang, pihaknya juga menyediakan makanan berupa nasi dan makanan ringan, minuman serta toilet gratis. Dari pantauan, ratusan klotok dan longboat atau perahu bermesin mulai memadati jalur Sungai Martapura pada Sabtu dan Minggu 4 dan 5 Januari 2025. Ribuan jemaah yang datang dari berbagai daerah melalui jalur air ini hendak mengikuti acara haul ke-20 Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang dikenal dengan Guru Sekumpul akan dilaksanakan pada Minggu 5 Januari malam. Yunus Muammariza, Hayat TV. Pemirsa, sekitar 300 kg beras dan sejumlah lauk siap dimasak oleh relawan dan warga Abulung, Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat untuk disajikan kepada jemaah haul ke-20, Guru Sekumpul yang melalui Sungai Martapura. Inilah kesibukan warga Abulung, Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat 5 Januari 2025. Sejak pagi hari, warga setempat bersama para relawan pada dermaga singgah atau posko air Abulung Keramat terlihat disibukkan dengan menyiapkan makanan untuk para jemaah yang datang dari berbagai daerah yang akan menghadiri haul ke-20 Guru Sekumpul, khususnya mereka yang melalui Sungai Martapura. Sedikitnya 20 blek atau sekitar 300 kg beras siap dimasak oleh relawan lelaki, sedangkan di sisi lain terlihat sekelompok ibu-ibu menyiapkan lauk atau menu masakan. Koordinator lapangan posko air Abulung Keramat, Amang Leman, mengatakan relawan yang berpartisipasi di posko tersebut adalah warga setempat. Posko ini telah dibuka sejak Jumat pagi. Adapun fasilitas tersedia di posko air berupa makan minum gratis, musola dan toilet gratis. Diketahui pada momen 5 Rajab tahun 1446 Hijriah atau 5 Januari 2025 Masehi merupakan haul Guru Sekumpul ke-20. Sepanjang ruas jalan menuju Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, baik melalui darat atau sungai, terlihat sudah banyak posko atau rest area yang telah didirikan. Salah satu posko adalah dermaga singgah atau posko air Abulung Keramat yang setiap tahunnya siap menyambut tamu atau jamaah yang menghadiri haul Abah Guru Sekumpul. Yunus Muammariza, Hayat TV. Seorang pria di Kabupaten Kota Waringin Timur mengaku sebagai korban begal oleh 3 pelaku di sebuah jalan sepi di Kota Sampit. Pengakuan pria tersebut kemudian viral usai diunggah ke media sosial. Pria yang mengaku korban begal itu belakangan diketahui bernama Gary Supiansa. Pengakuannya diunggah sang istri ke sejumlah media sosial dan mendapat tanggapan beragam warganet. Dalam unggahannya diceritakan jika pria itu menjadi korban begal di sebuah jalan sepi oleh 3 pria bersepeda motor. Disebut jika pelaku yang membawa senjata tajam serta kayu menggasak ponsel serta dompetnya. Setelah polisi melakukan penyelidikan, akhirnya terungkap jika aksi begal itu ternyata tidak pernah ada. Pria tersebut hanya mengarang cerita kepada istrinya.
Atas perbuatan yang menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat, Gary akhirnya membuat video permohonan maaf. Ia mengarang cerita agar istrinya tidak marah karena ponselnya telah digadaikan dan uangnya sudah habis digunakan. Saya Gary Supiansah dengan ini menyatakan bahwa terkait adanya postingan istri saya sendiri Delima Fatmawati pada akun medsos Instagram, Facebook serta update status WA miliknya bahwa saya telah menjadi korban jambret atau begal di Jalan Cut Naidin hari Jumat tanggal 3 Januari 2025. Dengan ini menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak benar dan hanya karangan cerita saya saja, dengan tujuan agar istri saya tidak marah karena handphone yang saya miliki tersebut sudah saya gadaikan dan uangnya untuk mengganti uang saya yang telah habis saya gunakan sendiri. Bahwa saya menyadari kesalahan saya dan meminta maaf kepada pihak kepolisian, istri saya dan masyarakat Kotim khususnya karena telah membuat kegaduhan dengan berita hoax yang saya buat selanjutnya tersebar di media sosial. Kasus ini diharap menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat. Akan pentingnya penyebaran informasi yang akurat, warga juga diingatkan untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri, mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.